102.7 FM Fox Radio, the best report for your information. Hari gini ketinggalan berita. Jangan khawatir, yuk dengerin terus Fox Radio untuk mengupdate informasi kamu, Foxis. Dipancarkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, 102.7 Fox Radio, the best report for your information. Selamat siang Foxis, Fox Nation edisi 18 September 2021 kembali menyapa Anda. Bersama saya Antiasin Saufa dan saya Anindya Rizky. Kami akan sajikan sejumlah informasi aktual dan faktual dari berbagai wilayah di Indonesia yang dikemas secara menarik. Dan berikut Fox Nation selengkapnya. KPAI dukung kebijakan PTM terbatas. Persiapan Pekan Olahraga Nasional 2021. Pembangunan kereta bandara Yogyakarta di tengah pandemi. Halo, selamat siang Foxis. Kita awali berita pertama mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Setelah 1 tahun melakukan pengawasan, KPAI akhirnya menyetujui kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan syarat-syarat khusus dan protokol kesehatan yang ketat. Namun hal ini justru menuai pro dan kontra dari pihak orang tua siswa, mengingat penyebaran virus masih terus melonjak. Kita simak informasi selengkapnya oleh reporter Mala. Pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai lini kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. 1 tahun lamanya pembelajaran dilaksanakan secara daring untuk menghindari kenaikan jumlah kasus positif. Namun, hasil pantauan KPAI nampaknya memberikan angin segar bagi para siswa yang telah merindukan suasana pembelajaran tatap muka. Komisioner KPAI, Retno Listiarti mengatakan hasil pengawasan kesiapan sekolah tahun ini mencapai 79%. Jauh melampaui tahun sebelumnya. Dari panduan yang kami buat itu sebagian memang mengambil dari daftar periksa ya yang dibuat oleh Kemdikbud. Pada tahun 2020 kesiapan sekolah ya itu hanya 16, hanya 16, tidak sampai bahkan 17%. Tetapi pada tahun 2021 kenaikan terjadi secara signifikan penyiapan infrastruktur sekolah mencapai 79,54%. Nah, dari sekolah yang kemudian kita awasi. KPAI bahkan memberikan rekomendasi, yakni sekolah wajib menaati prokes, minimal 70% warga sekolah telah melaksanakan vaksinasi. Selain itu, melakukan pemetaan materi PJJ dan PTM, memastikan kesiapan seluruh pihak yang terlibat, serta mendorong Dinkes dan Disdik untuk melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan. Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim mengatakan, wilayah dengan PPKM level 1-3 diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Bagi sekolah-sekolah di level 1 dan 3 yang guru dan tenaga pendidiknya sudah lengkap divaksinasi, mereka wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas ini bukan seperti sekolah biasa. Contohnya di SD, SMP, dan SMA maksimal 18 murid per anak yang boleh di dalam satu kelas. Untuk PAUD misalnya 5 anak yang diperbolehkan, dan di perguruan tinggi itu ada standarnya sendiri dari Dirjen. Terlepas dari dukungan KPAI dan izin Kemendikbud, orang tua siswa justru mengalami keraguan untuk mengizinkan anak-anaknya melaksanakan kegiatan PTM terbatas. Orang tua siswa, Cynthia, mengaku khawatir karena risiko penularan virus masih terus mengintai. Saya punya anak 2 di usia 10 dan 11. Usia anak saya itu kan belum bisa tervaksin. Sedangkan yang bisa tervaksin itu kan di usia 12 ke atas kan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena namanya anak-anak ya, pasti bersosialisasi dengan guru, dengan teman-teman, ngobrol. Kemudian dari kesiapan pemerintah juga, seberapa siap pemerintah kita menghadapi apabila
ada ledakan klaster baru di anak-anak gitu. Meski kebijakan pelaksanaan PTM terbatas sudah disetujui oleh KPAI dan Kemendikbud, hal ini masih menjadi pro kontra di masyarakat, sehingga memerlukan pengkajian kembali dalam pelaksanaannya. Dari Jakarta, Mala Pratami melaporkan untuk Fox Radio. Foxis, Pekan Olahraga Nasional ke-20 menjadi ajang unjuk prestasi Provinsi Papua sebagai tuan rumah. Pergelaran akbar penuh sportivitas tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Ya, Stadion Lukas NMB Sentani Jayapura sebagai lokasi utama penyelenggaraan mulai dari upacara pembukaan hingga penutupannya. Foxis, kita ikuti laporan selengkapnya oleh reporter Erika di Papua. Pekan Olahraga Nasional ke-20 menjadi ajang unjuk prestasi Provinsi Papua sebagai tuan rumah pegelaran akbar penuh sportivitas. Dijadwalkan berlangsung 2 hingga 15 Oktober, Stadion Lukas NMB Sentani Jayapura sebagai lokasi utama penyelenggaraan, mulai dari upacara pembukaan hingga penutupannya. Berbagai kesiapan dan antisipasi di tengah pandemi terus dilakukan. Kewajiban vaksin bagi atlet, ofisial, dan masyarakat di sekitar venue. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Mano juga menegaskan kepada para atlet dan 33 ketua komite olahraga provinsi bahwa Papua aman serta siap untuk menjadi tuan rumah PON 2021. Masyarakat Papua itu bangga dengan dibangunnya venue-venue yang bertaraf internasional di Papua. Dan kita bangga Papua 10 provinsi di Indonesia yang bisa diberikan kepercayaan. Maka orang Papua mengatakan, orang bisa. Saya mau beritahu kepada para gubernur, 33 KONI seluruh Indonesia, dan para atlet, Papua itu aman, Papua itu damai, dan Papua siap untuk melaksanakan PON 2020 tahun 2021 ini. Mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 679 nomor pertandingan diikuti kurang lebih 6.500 atlet yang diadakan di 4 klaster wilayah Papua, yaitu klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Ketua KONI Marciano Norman mengatakan para panitia sudah akan datang ke Papua pada 15 September dan disusul oleh para atlet pada tanggal 19 September mendatang. Mulai tanggal 15 September, atlet-atlet itu sudah akan datang ke Papua. Karena 19, maksud saya technical delegates dan panitia sudah datang ke Papua dan panpel. Kemudian 19 September, atlet sudah akan tiba di Papua karena tanggal 22 September, pertandingan sudah akan dimulai, mendahului sebelum pembukaan. Mentari harapan baru dari timur, harapan akan lahir atlet-atlet yang berprestasi sehingga percepatan pembangunan dapat memadai. Atlet cabang olahraga basket Yunita Buan mengatakan ia turut bangga dan siap memberikan yang terbaik untuk Papua. Tanggapan buat PON harapannya, ya semoga PON-nya berlangsung dengan baik, terus sukses ke depan untuk PON, karena PON tahun ini ya tuan rumah, jadi ya pasti untuk kita para atlet ya tujuan kita untuk buat yang terbaik untuk Papua dan mungkin bisa berikan emas untuk Papua juga. Kalau tidak ya setidaknya kita juga bisa berikan usaha yang terbaik buat Papua. Dengan pegelaran PON, diharapkan dapat lebih mengenalkan potensi alam, wisata, seni budaya, serta meningkatkan faktor sosial ekonomi masyarakat Papua. Dari Jayapura, Papua, Erika Damaiwanti melaporkan untuk Fox Radio. Banyak orang masih menggunakan listrik seenaknya, padahal kan sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia, listrik dibuat oleh batu bara dan uap, yang dampaknya juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkan. Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio. Foxis, kita beralih ke berita selanjutnya. Kereta Bandara Yogyakarta akan diresmikan beroperasi pada September 2021. Pembangunan kereta bandara yang dipercepat di masa pandemi
diharapkan dapat membantu perekonomian dan aksesibilitas masyarakat. Informasi terkait hal tersebut akan disampaikan oleh reporter Atrin. Percepatan pembangunan jalur kereta api Bandara Yogyakarta dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Pembangunan yang awalnya ditargetkan selesai akhir Desember 2021 lebih cepat rampung dari waktu yang direncanakan. Pembangunan kereta api bandara ini dilakukan di tengah masa pandemi dari 2019 lalu. Dikutip tayangan YouTube Komuter Channel, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jika PPKM Yogyakarta sudah mulai turun level, maka kereta api ini akan mulai dioperasikan. Insya Allah nanti bulan September, Jogja udah 3, sehingga kita berkereta api lebih enak dan proses daripada uji cobanya lebih baik. Kita harapkan ini bisa kita selesaikan dengan baik ya proses ini, tapi ini juga bersama dengan bagaimana PPKM yang ada di Jogja itu sudah lebih turun. Kereta api Yogyakarta International Airport didominasi warna hijau dan putih dengan kombinasi hiasan batik. Menempuh stasiun Tugu Yogyakarta dengan jalur sepanjang 40,2 km. Dalam pembangunannya, infrastruktur kereta api bandara ini melibatkan warga sekitar melalui program padat karya tunai, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan waktu tempuh yang cepat dan biaya yang terjangkau, dilansir tayangan YouTube Humas Jogja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar mengatakan, kereta api ini dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat. Jadi dari 1,5 jam kita dengan kereta api ini 4 menit. Itu saya kira sangat bagus dan juga dalam pembangunannya membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga kemudahan aksesibilitas daripada masyarakat. Banyaknya wisatawan dan juga pelajar dari luar Yogyakarta yang berada di bandara ingin menuju kota Jogja menghabiskan waktu yang cukup lama jika menggunakan kendaraan darat. Salah satu pelajar rantau, Devi Septiani, mengaku turut senang karena dengan adanya kereta api ini dapat menghemat waktu dan biaya. Dia ikut senang sih, soalnya tuh biasanya kalau dari bandara mau ke kos itu ke pusat kota hampir 2 jaman. Dan tarifnya juga lumayan. Terus kalau adanya kereta ini bakal lebih cepat dan hemat uang ya yang pasti. Ya semoga segera dioperasikan secara normal biar mempermudah. Pada masa awal pengoperasian dari tanggal 1 sampai dengan 16 September, penumpang dapat menggunakan kereta api ini secara gratis. Pada hari selanjutnya, penumpang akan dikenakan biaya mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 sesuai rute perjalanan. Kehadiran kereta api Bandara Yogyakarta sebagai bagian dari integrasi antar moda. Diharapkan kereta api ini dapat semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi massal. Dari Yogyakarta, Atrin melaporkan untuk Fox Radio. Kerap merugikan masyarakat, Kominfo bersama beberapa lembaga termasuk OJK dukung pemberantasan pinjaman online ilegal. Foxis, kita ikuti laporan selengkapnya oleh reporter Taufik. Sudah setahun lebih, pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan mata pencarian dan membutuhkan dukungan pendanaan yang cepat. Beberapa aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal disebut menggunakan berbagai metode yang mengganggu untuk menagih nasabah. Seperti salah satu korban teror pinjaman online ilegal, Tania Bunga mengaku, awalnya hendak mengajukan pinjaman, namun gagal saat melakukan proses verifikasi. Data diri sudah telanjur ia berikan. Hal tersebut membuat pihak peminjam mengira Tania Bunga telah mendapatkan pinjaman. Pelaku terus meneror korban dengan berbagai cara, mulai dari terus menagih melalui WhatsApp korban, menghubungi kontak yang ada di HP korban, mengambil foto korban, dan kemudian diedit menjadi pornografi. Dia nyebar data semua foto, kan kalau itu kan pakai verifikasi muka kan, yang dibuka mulut, geleng sana geleng sini, itu tuh kan di screenshot sama pihak mereka, di screenshot terus habis itu dikasih identitasku, foto KTP ku, di share di kontak yang ada di HP ku. Sampai parahnya lagi, fotoku itu diedit sama
foto porno. Jadi mukaku terus diedit sama bawahnya itu dikasih, maaf ya, foto vagina cewek, foto itu. Nah, jadi di grid gitu tulisannya open BO. Tania Bunga mengatakan, tidak seperti awal sebelumnya, saat ini pelaku menagih dirinya hanya dalam kurun waktu 1 bulan sekali saja. Sejak tahun 2018 hingga 17 Agustus 2021, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia telah memutus akses atas 3.856 konten terkait finansial teknologi atau fintech yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin atau ilegal. Dilansir tayangan YouTube Kementerian Kominfo TV Channel pada Jumat 20 Agustus 2021, Menteri Johnny G. Plate mengapresiasi inisiatif dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memberantas aktivitas pinjaman online ilegal yang dilaksanakan melalui penandatanganan bersama secara virtual. Kementerian Kominfo memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif hari ini dalam meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal. Dikutip tayangan YouTube Jasa Keuangan Channel, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifyadi menyampaikan, pada Januari hingga Juni 2021, terdapat 447 vintage lending ilegal yang sudah ditangani. Dari 447 kasus itu, tidak ada pemblokiran pada aplikasi pesan, karena secara teknis patroli lebih sulit dilakukan. Bahwa sebetulnya aplikasi messaging itu dalam konteks patroli cyber, secara teknis patrolinya akan sangat sulit dilakukan karena pemerintah tidak punya akses ke messaging atau ke layanan percakapan yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Teguh menambahkan, operasi pinjaman online atau pinjol ilegal bisa dicegah atas bantuan masyarakat, diantaranya dengan cara melaporkan rekening yang mencurigakan. Dari Yogyakarta, Taufik melaporkan untuk Fox Radio. Di masa pandemi ini bukan hanya kesehatan fisik yang harus dijaga, kesehatan mental juga jauh lebih penting. Perubahan sistem pembelajaran yang serba online cukup membebankan, bahkan dapat menimbulkan rasa jenuh hingga stres. Oleh karena itu, kita harus lebih menjaga kesehatan mental. Beberapa hal yang bisa kita lakukan di antaranya, menjaga aktivitas fisik, mengonsumsi makanan bergizi, memberi waktu istirahat untuk diri sendiri, serta menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio. Hari gini ketinggalan berita. Jangan khawatir, yuk dengerin terus Fox Radio untuk mengupdate informasi kamu, Foxis. Terima kasih Foxis masih bersama kami di Fox Nation, the best report for your information. Upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 sudah mulai terlihat. Benar sekali Yantiesti, terutama ekonomi pada sektor pariwisata di Yogyakarta. Sebagai daerah tujuan wisatawan, Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya guna memulihkan kondisi pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pun mendorong semua pihak, terutama para pelaku pariwisata, untuk mengatur sendiri penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kita simak informasi selengkapnya oleh reporter Olivia di Yogyakarta. Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi terdampak pandemi COVID sejak mulai merebak Maret 2020 hingga saat ini. Anjloknya jumlah wisatawan membuat produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di daerah-daerah wisata pun menurun. Namun kini, upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha memulihkan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 sudah digencarkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan vaksinasi adalah salah satu cara memulihkan sektor wisata. Dan kita harapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi dengan tahapan-tahapan yang nanti
didesain baik dari provinsi, kabupaten, dan kota maupun nanti dari pusat. Kita akan pembukaan di ekonomi, khususnya sektor pariwisata, agar kembali pada posisi normal. Sebagai daerah tujuan wisatawan, Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya dan mendorong semua pihak, utamanya para pelaku usaha untuk memulihkan kondisi pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi wisata diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di DIY, hingga pada saatnya nanti dapat menyambut wisatawan dengan standar baru. Dilansir tayangan channel YouTube Humas Jogja, Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan upaya ini perlu disukseskan bersama-sama. Tentu ini menjadi bagian yang perlu kita sengkuyung bersama. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mempersiapkan kembali pariwisata kita supaya lebih cepat untuk beraktivitas kembali. Dengan destinasi wisata dan pelaku pariwisata yang sudah siap, tentunya juga akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan yang akan berkunjung ke DIY. Dikarenakan setelah masa pandemi ini, wisatawan akan cenderung mengunjungi destinasi yang baik tempat dan pelaku wisatanya telah memenuhi standar kesehatan yang memadai. Salah satunya adalah telah menerima vaksinasi. Dikutip tayangan channel YouTube Humas Jogja, pemilik destinasi wisata Studio Alam Gamplong Hanung Bramantio mengajak para pelaku usaha wisata untuk vaksinasi guna memperkuat pertahanan ekonomi. Untuk mari kita vaksin, karena itu tidak hanya penting buat teman-teman semuanya, tapi juga penting buat keluarga, buat lingkungan sekitarnya. Karena kita hidup bersama, hidup bersosialisasi. Dan akibat dari vaksin ini, nanti kita ke depannya, kita bisa bersama-sama menggayuh ekonomi bersama-sama, memperkuat ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga, ketahanan nasional. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku wisata, tentu pemulihan sektor pariwisata akan lebih cepat terwujud. Dari Yogyakarta, Olivia melaporkan untuk Fox Radio. Setelah berhenti lebih dari 500 hari, kompetisi sepak bola profesional di Indonesia akhirnya digulirkan kembali. Liga 1 tahun ini rencananya akan dijalankan secara reguler pada 3 September mendatang setelah dilakukan 3 laga uji coba pada 27 Agustus kemarin. Foxis, kita ikuti laporan selengkapnya oleh reporter Brian. Sudah setahun lebih kompetisi sepak bola profesional di Indonesia dihentikan. Hal ini tak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sudah sejak bulan April lalu, Liga 1 2021 direncanakan. Namun selalu batal akibat berbagai alasan yang tidak jelas, seperti sulitnya mendapatkan izin keramaian. Banyak hal kurang mengenakan terjadi kepada para pemain selama kompetisi berhenti. Keterangan salah satu pemain sepak bola yang juga menjabat sebagai Kapten Persija Jakarta, Andri Tani Ardiasa, mengatakan bahwa kondisi pemain saat liga berhenti sangatlah memprihatinkan. Bisa dikatakan cukup miris lah ya, apalagi kalau kita bicara di Liga 2 bahkan belum ada yang dikontrak, karena Liga 2 itu belum ada yang kontrak atau enggak mereka sudah kontrak tapi kan berakhir di tahun 2020, berarti kan sudah selesai kontrak mereka, bahkan ada juga yang diputus sebelah pihak tanpa ada diskusi dan segala macam. Setelah penantian panjang, akhirnya Liga 1 2021 resmi digulirkan. Pemerintah bersama PSSI dan pihak kepolisian sudah memberikan lampu hijau untuk kompetisi agar segera dijalankan. Berbagai macam rencana mulai dicanangkan agar Liga 1 2021 dapat bergulir, namun tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, bahwa Liga 1 2021 akan digelar dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena berbeda dengan turnamen pramusim yang waktu itu belum ada varian baru, sekarang ini sudah ada varian Delta, tentu kita harus lebih hati-hati, lebih mematuhi prokes, dan tempatnya pun harus fleksibel. Tidak bisa menentukan, kalau yang normal kan ada home and away-nya, ini tentu tidak seperti itu. Dengan dijalankannya Liga 1 2021, diharapkan dapat menambah imun bagi masyarakat yang telah lama merindukan tontonan sepak bola nasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, menghimbau agar supporter tidak datang ke venue pertandingan. Banyak harapan muncul setelah liga dipastikan bergulir kembali.
salah satunya dari asisten pelatih Persib Bandung, Yaya Sunaria, bahwa ia menyambut dengan sangat baik digulirkannya kembali liga. Dari pertandingan, bukan masalah misalnya di pertandingan itu menang atau kalah, tapi bagaimana sepak bola kembali bergairah, sepak bola kembali mulai lagi. Karena saya tentunya bukannya berharap misalnya menang atau kalah, karena itu dalam permainan, tapi lihat sisi yang paling penting, kita mulai kembali lagi untuk untuk atmosfer atau misalnya kompetitif di dalam pertandingan. Dengan dimulainya kembali sepak bola di Indonesia, masyarakat diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi menekan angka COVID-19. Adanya tayangan sepak bola diharapkan dapat menjadi alasan bagi kita semua untuk tetap berada di dalam rumah. Dari Jakarta, Alfreda Brian melaporkan untuk Fox Radio. 102.7 Fox Radio, the best report for your information. Ya, Foxes, itu dia beberapa berita pilihan kami hari ini. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Fox Nation. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Anindya Rizky, saya Antiasian Saufa, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas. 102.7 FM Fox Radio, the best report for your information. Hari gini ketinggalan berita. Jangan khawatir, yuk dengerin terus Fox Radio untuk mengupdate informasi kamu, Foxis.